Bagian alir adalah proses pengolahan secara biologis, umumnya merujuk pada proses yang menggunakan mikroorganisme atau enzim untuk mengolah bahan organik. Yang pertama itu kita masuk ke unit penerimaan limbah. Limbah yang akan diolah, diterima, dan disaring untuk menghilangkan partikel besar yang bisa mengganggu proses. Kedua, processing treatment. Tahap ini biasanya mencakup pemisah padatan besar seperti saringan kasar dan pengendapan untuk mengurangi beban organik. Masuk ke proses selanjutnya. Yang ketiga, proses aerobik. Pada tahap ini, mikroorganisme menguraikan bahan organik dalam kondisi yang memerlukan oksigen. Ini dapat dilakukan dalam sistem aerasi terbuka atau reaktor dengan aerator untuk memastikan oksigen terlarut. Yang keempat, proses anaerobik. Dalam beberapa sistem, terutama untuk limbah dengan kandungan organik yang lebih tinggi, proses anaerobik digunakan. Pada tahap ini, mikroorganisme menguraikan bahan organik tanpa menggunakan oksigen. Yang kelima, sekunder. Pengendapan secondary sedimentation. Setelah proses biologis berlangsung, hasil olahan dari mikroorganisme akan mengendap di dasar tangki, di mana mikroorganisme mati atau terdegradasi lebih lanjut. Yang keenam, pengolahan sisa, sludge treatment. Lumpur hasil dari proses biologis ini kemudian diproses untuk diolah lebih lanjut, misalnya dengan dewatering atau digunakan sebagai pupuk. Yang berikutnya, ketujuh, pengeluaran limbah yang telah diproses dikeluarkan dari sistem, biasanya dalam bentuk cairan yang lebih bersih dan dapat dibuang ke badan sungai atau ke lingkungan, atau digunakan untuk keperluan lain. Berikutnya, penjelasan proses pengolahan di setiap unit. Di unit pertama, yaitu penerimaan limbah. Pada tahap ini, limbah cair yang diterima biasanya masih mengandung banyak partikel besar dan kotoran kasar. Oleh karena itu, proses pertama adalah penyaringan atau penyisian partikel besar. Yang kedua, di unit kedua, pre-processing atau pre-treatment, pengendapan. Proses ini mengurangi beban organik yang lebih besar dengan membiarkan partikel besar dan berat mengendap di dasar tangki. Yang ketiga, pemisahan padatan. Biasanya menggunakan saringan atau perangkat pemisah untuk mengurangi kandungan padatan dalam limbah sebelum masuk ke tahap biologis. Yang ke unit keempat, proses aerobik. Pada tahap ini, mikroorganisme yang membutuhkan oksigen untuk tumbuh dan berkembang. Bakteri aerob menguraikan bahan organik dalam limbah. Proses ini terjadi di dalam reaktor atau tangki aerasi yang dipasangkan dengan aerator untuk menjaga tingkat oksigen yang cukup dalam air. Di proses selanjutnya, yaitu unit proses anaerobik. Pada tahap ini, mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen, mikroorganisme anaerob menguraikan bahan organik dalam kondisi tanpa oksigen. Yang berikutnya, di unit berikutnya, sekunder, pengendapan, secondary sedimentation. Setelah proses biologis selesai, hasil dari aktivitas mikroorganisme, biomasa akan mengendap di dasar tangki atau kolam pengendapan. Pada tahap ini, mikroorganisme yang telah menguraikan bahan organik akan mati atau terdegradasi lebih lanjut. Di unit berikutnya, pengolahan sisa sludge. Lumpur hasil dari pengolahan biologis, sludge perlu diproses lebih lanjut untuk mengurangi volume dan menghilangkan kelembapan, biasanya dengan proses dewatering atau penggunaan teknologi lain seperti stabilisasi termal. Di proses terakhir, yaitu di unit terakhir, limbah yang telah diproses dan memenuhi standar lingkungan dikeluarkan ke lingkungan atau sudah dapat dibuang ke badan air. Kelebihannya menggunakan teknologi ini yaitu ramah lingkungan, menggunakan mikroorganisme alami sehingga lebih aman bagi lingkungan dibandingkan dengan proses kimia atau fisik yang berat. Yang kedua, efektif untuk limbah organik. Sangat efektif dalam menguraikan senyawa organik dalam limbah cair, terutama bahan yang mudah terurai biologis. Ketiga, biaya operasional relatif rendah jika sistemnya sudah berjalan stabil. Biaya operasional biasa lebih rendah dibandingkan metode kimia. 4. Dapat menghasilkan energi. Proses anaerob menghasilkan biogas metana yang
bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Produksi lumpur lebih sedikit pada proses anaerobik. Berbeda dengan proses aerobik yang menghasilkan lebih banyak lumpur, anaerobik cenderung lebih efisien dalam hal ini. Kekurangan jika memakai pengolahan ini. Yang pertama sensitif terhadap perubahan. Mikroorganisme dalam sistem sangat sensitif terhadap perubahan suhu, pH, dan kandungan toksik dalam limbah. Kedua, memerlukan pengendalian proses yang ketat, butuh pemantauan terus-menerus. Ketiga, waktu retensi relatif lama, prosesnya memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan metode kimia. 4. Produksi lumpur pada proses aerobik. Proses aerobik menghasilkan banyak lumpur yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.